Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diabetes mellitus itu merupakan suatu penyakit yang ditandai dengan meningkatnya kadar gula darah. Biasanya penyakit diabetes mellitus ini itu terjadi karena faktor keturunan ataupun karena faktor pola makan. Maka dari itu pasien dengan penyakit diabetes mellitus sangat perlu memperhatikan pola makan. Nah, jadi sebenarnya kalau untuk pasien diabetes mellitus itu pola makannya hampir sama dengan pasien yang non diabetes mellitus, cuman ada beberapa prinsip syarat diet. Tentunya yang pertama ada prinsip 3J Bapak Ibu, itu prinsip utama untuk pasien diabetes mellitus. 3J itu tadi ada jam, jenis, dan juga jumlah. Untuk jam atau jadwal, itu pasien diabetes mellitus sangat dianjurkan untuk memperhatikan jam makannya harus teratur. Tidak boleh skip jadwal makan. Misalkan kalau makan pagi itu ya jam 6 sampai jam 7. Kemudian kalau makan siang jam 12 sampai jam 1. Kemudian untuk makan sorenya itu ya di jam 5 sampai jam 6. Kemudian selain 3 jadwal makan utama, juga ada 3 jadwal untuk selingan ibu atau bapak. Di jam untuk selingan pagi itu di jam 9 sampai jam 10. Kemudian untuk selingan siang ke sore itu di jam 3 sampai jam 4 sore. Kemudian untuk selingan malam itu ada di jam 8 sampai jam 9. Nah, namun untuk selingannya ini diperhatikan Bapak Ibu, yang boleh itu hanya karbohidrat kompleks. Tidak disarankan untuk karbohidrat sederhana. Contohnya kalau karbohidrat kompleks itu ada pada umbi-umbian atau buah-buahan, atau mungkin di jam selingan itu Bapak Ibu ingin nyemil susu, boleh, tapi susunya itu susu khusus diabetes mellitus. Kalau ingin konsumsi buah itu boleh Bapak Ibu. Mungkin ingin konsumsi pisang rebus itu boleh. Cuman syaratnya pisangnya itu hanya boleh pisang kepok ataupun pisang ambon. Nah, jadi kalau misal ingin konsumsi setup pisang itu boleh, tapi mungkin bisa dari pisang kepok. Kemudian untuk jadwal yang kedua ada jenis. Nah, jenisnya tadi sudah saya sampaikan, ada karbohidrat kompleks, itu lebih diutamakan daripada karbohidrat sederhana. Kemudian jangan lupa untuk seratnya Bapak Ibu. Jadi untuk pasien diabetes mellitus, serat itu sangat dibutuhkan. Fungsi serat di sini untuk mengontrol gula darah biar gula darahnya itu nggak naik terus. Jadi untuk konsumsi sayur, buah itu sangat dibutuhkan untuk pasien diabetes mellitus. Kemudian yang ketiga ada jumlah. Nah, jumlahnya ini sebenarnya hampir sama dengan pasien yang non diabetes mellitus, tapi tetap harus diperhatikan. Misalkan dalam satu piring atau satu kali makan itu, di dalam satu piring ada karbohidrat, atau misalkan yang orang Indonesia sering konsumsi itu ada nasi, nggih. Kalau belum makan nasi pasti belum makan, nggih, berarti ya. Nah, itu boleh nasi ataupun umbi-umbian, atau diganti kentang rebus boleh, atau mau diganti ubi rebus juga boleh. Nah, kemudian selain ada karbohidrat kompleks, ada juga protein. Jangan lupa proteinnya Bapak Ibu. Bisa dari protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani itu bisa dari daging sapi, dari ayam, dari telur, ataupun dari ikan. Kemudian ada protein nabati, ada dari tahu ataupun tempe. Nah, jangan lupa seratnya. Di dalam satu kali makan harus selalu ada sayur dan juga buah. Dalam satu piring jadinya komplit Bapak Ibu. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak, ada juga seratnya. Seperti itu. Jadi satu kali makan ada 5 macam makanan yang ada di piring kita. Kemudian selain itu juga buah. Buah-buahan mungkin dalam satu kali makan 1 atau 2 buah gitu, monggo, enggak apa-apa. Itu juga dianjurkan harus banyak seratnya. Kemudian jam, jenis, jumlah sudah nggih. Tadi ada 3J tadi. Kemudian kalau untuk selingan mungkin tadi bisa, kalau mau konsumsi roti bakar boleh. Tapi kalau untuk roti bakar mungkin lebih roti gandum nggih Bapak Ibu, karena roti gandum itu seratnya lebih tinggi daripada roti putih biasa. Itu kan kalau roti putih biasa itu tepungnya lebih pakainya tepung biasa, tidak botan gitu. Nah, kemudian kalau misalkan mau roti bakar bisa pakai selai. Selai pun itu juga bisa selai khusus diabetes. Nah, sekarang tuh sudah banyak banget Bapak Ibu produk yang dikhususkan untuk pasien diabetes. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut pasien diabetes nggak boleh makan ini tuh botan. Jadi sudah banyak produk yang dijual khusus untuk pasien diabetes seperti itu. Mungkin kalau misal mau konsumsi manis bisa pakai gula diabetes. Kalau mau konsumsi gula Jawa atau kincok gitu, mungkin pingin bubur sumsum gitu ya Bapak Ibu, itu kinconya bisa pakai kincok khusus diabetes.
gitu. Terus kalau ingin kecap mungkin juga bisa, kecap khusus diabetes sudah banyak dijual di Indonesia sekarang ini Bapak Ibu. Ngaten, mungkin dari saya kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan 3 pertanyaan mungkin. Sinten nggih yang mau bertanya? Monggo Bapak Ibu, kalau ada yang ditanyakan, mungkin Ibu tadi pertama mau bertanya apa Ibu? Monggo. Kedipan saya wis daus. Sampai. Nggih Bu. Jadi pertanyaan pertama ini tadi ada pertanyaan dari Bu Sinten, maaf Bu. Bu Arya. Jadi Bu Arya bertanya, kalau menggunakan gula Jawa untuk bumbu apakah boleh? Jadi kalau misal mau masak pakai gula Jawa itu masih boleh, cuman jumlahnya, kadarnya sedikit aja itu masih boleh, karena kan mungkin kalau misal mau masak bacem nggih pakai gula Jawa itu jadi mungkin nggak terlalu manis, jadi misal 10 untuk 10 tahu menggunakannya separuh gula Jawa itu masih boleh, atau seperempat itu masih boleh gitu. Cuman mungkin nggak ditambahkan kecap manis lagi ya Bu ya, karena kan banyak macamnya bacem ya, ada yang ditambahkan kecap manis ataupun yang nggak pakai kecap manis. Kalau mau pakai gula Jawa masih boleh kalau bacem. Nah cuman itu tadi dalam seminggu sekali, dalam seminggu itu masak bacemnya jangan terlalu sering, mungkin seminggu itu 1 atau 2 kali itu masih boleh. Makanya penggunaan gula Jawa itu masih boleh gitu. Gak apa-apa Ibu boleh pakai gula Jawa, cuman jumlahnya atau kadarnya diperhatikan. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, monggo jika ingin bertanya. Nggih Bapak, monggo. Kalau pemakaian madu hitam itu boleh enggak? Disarankan enggak? Pahit ya, madu hitam pahit itu. Apakah boleh mengkonsumsi madu hitam pahit nggih Bapak ya? Nah, jadi untuk penggunaan madu itu, madu biasa ataupun madu hitam itu sebenarnya tidak dilarang Bapak Ibu, cuman jumlahnya dibatasi karena memang lebih baik menggunakan gula yang dikhususkan untuk pasien diabetes mellitus seperti itu Bapak Ibu. Jadi tidak dilarang tapi dibatasi. Tidak dilarang, tidak dianjurkan tapi dibatasi, ngaten Bapak. Jadi boleh aja, tidak salah tapi tidak harus dibatasi seperti itu jumlahnya penggunaannya. Jadi memang kalau pasien diabetes mellitus itu alangkah lebih baiknya menggunakan gula alami ataupun gula dari buah, gula fruktosa seperti itu. Ngaten Bapak Ibu. Mungkin ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu? Mungkin saya jelaskan sekalian ya Bapak. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu tadi ada pertanyaan, ini untuk gula Jawa sama gula pasir kok indeks glikemiknya lebih tinggi di gula pasir nggih, ngaten. Nggih, memang Bapak Ibu untuk gula Jawa itu indeks glikemiknya lebih rendah dibandingkan gula pasir. Makanya tadi kok ada yang bertanya, boleh nggak masak pakai gula Jawa? Boleh, karena indeks glikemiknya lebih rendah. Selain itu ada juga yang mempengaruhi indeks glikemik selain dari bahan makanannya juga dari cara pengolahannya Bapak Ibu. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ingin masak, lebih baik dikukus ataupun direbus, karena kalau digoreng itu akan meningkatkan indeks glikemik pada bahan makanan tersebut. Makanya selain untuk rendah lemak, juga untuk bisa menurunkan indeks glikemik. Jadi caranya itu pengolahannya dengan cara direbus ataupun dikukus seperti itu Bapak Ibu. Ngaten, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup, tidak ada yang ditanyakan lagi? Ya sampun, kalau sudah cukup, tidak ada pertanyaan lagi. Ya, mungkin tadi yang sudah bertanya bisa untuk maju ke depan Ibu Bapak, karena ada hadiah dari kami. Monggo. Nggih. Bapak, mungkin Bapak yang di belakang bisa izin untuk maju ke depan, ada hadiah dari kami dan minta izin untuk dokumentasi nggih.